Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Genfiti Genesis Agora. Perkenalkan, nama saya Satrio Gupala Lisina. Saya Ramdan Eka Putra. Saya Muhammad Hidayatullah Ridho. Dan saya Muhammad Firdaus. Di sini kami akan langsung membahas materi tentang Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek finansial, yang mana aspek finansial itu sendiri merupakan suatu untuk memperhitungkan segala keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan memperhitungkan beberapa elemen seperti pengeluaran, pendapatan, investasi, hutang piutang, dan keuangan lainnya. Serta aspek finansial itu sendiri memiliki tujuan yang mana untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta manfaatnya sendiri untuk pengambilan keputusan yang informatif terkait keuangan dan kegunaannya sendiri untuk perencanaan keuangan sehingga mengurangi resiko perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya ada input dan output dari aspek finansial, di mana inputnya ada data pendapatan, data pengeluaran, laporan keuangan, data pajak, risiko dan kondisi pasar, dan juga proyeksi dan anggaran perusahaan. Lalu untuk outputnya ada laporan keuangan, pengelolaan kas, keputusan investasi, pajak dan kepatuhan hukum, perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan risiko finansial. Selanjutnya, apa yang disebut dengan analisis kelayakan investasi atau AKI. AKI sendiri merupakan penilaian ataupun evaluasi terhadap proyek investasi yang dilakukan untuk menentukan apakah proyek tersebut itu layak atau tidak untuk dilaksanakan, di mana tujuannya untuk melihat risiko, keuntungan, yang dimana nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan apakah investasi akan dilakukan atau tidak. Selanjutnya, pembahasan mengenai perhitungan yang harus dilakukan dalam analisis kelayakan investasi. Yang pertama, ada perhitungan net present value atau NPV, yang dimana perhitungan ini digunakan untuk mengukur nilai sekarang dari arus kas masuk dikurangi dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Yang selanjutnya, ada internal rate of return atau IRR, yang dimana adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Yang selanjutnya, perhitungan return on investment, yang dimana perhitungan untuk mengukur rasio antara keuntungan yang diperoleh dari investasi dengan biaya investasi. Yang selanjutnya ada profitability index, yaitu perhitungan untuk mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan investasi awal. Yang selanjutnya ada break even point, yang dimana perhitungan untuk penjumlahan yang dilakukan atau yang diperlukan agar pendapatan total sama dengan biaya total. Yang selanjutnya ada diskonto cash flow, yaitu perhitungan untuk mengukur nilai sekarang dari arus kas masuk yang diharapkan dari proyek investasi. Yang selanjutnya ada economic value added atau EVA, yaitu perhitungan untuk mengukur nilai dari arus kas masuk yang diharapkan dari proyek investasi. Yang selanjutnya ada sensitivity analysis, yaitu perhitungan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam parameter tertentu seperti tingkat diskonto atau biaya variabel yang dapat mempengaruhi hasil analisis kelayakan investasi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidak. Hal itu bisa dilihat dari hasil analisis investasi yang dimana sudah dilakukannya yang namanya itu AKI. AKI tersebut, perusahaan bisa menilai serta menganalisis terkait dengan investasi yang sudah didapatkan dan dikeluarkan oleh perusahaan, yang dimana sehingga jika nilai AKI memenuhi batas aman, maka perusahaan tersebut bisa dinyatakan lanjut atau layak. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.